Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Cilandak TV yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengawali seri sejarah yang ke-6 tentang bagaimana keindahan dan juga sifat-sifat keteladanan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, dijauhkan dari bala dan bencana, dan juga dijauhkan dari virus corona. Mudah-mudahan virus corona segera berlalu, segera pergi dari bumi Indonesia yang kita cintai, berkah daripada syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan dengan cahaya yang menghiasi kesempurnaan keindahan tubuh beliau. Telah disebutkan dalam beberapa penjelasan sebelumnya, cahaya yang ada pada diri beliau adalah asli dan merupakan cahaya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang terkenal dan sering disebut, cahaya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabimu, hai Jabir. Menurut Az-Zarqani, hadis itu juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sedikit perbedaan dan tidak bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmidzi. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Mungkin dapat disepakati antara keduanya bahwa lebih dahulunya penciptaan pena apabila dibandingkan dengan selain cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan pula pena lebih dahulu diciptakan dalam segala sesuatu apabila dikaitkan dengan sejenisnya. Maksudnya, cahaya yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 15 telah menggambarkan, yaitu bagaimana Allah mendatangkan dengan menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cahayanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diterangkan dalam kitab Al-Quran yang kita yakini senantiasa membawa kepada petunjuk kebenaran. Sejumlah ulama berkata, maksud cahaya itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Qurtubi. Qatadah juga berkata, yang dimaksud dengan cahaya itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal lain yang menunjukkan cahaya itu adalah riwayat yang dikuatkan dengan banyak jalan, bahwa ketika beliau dilahirkan, ibunya melihat suatu cahaya dan bersama beliau keluar cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syam. Dan juga penjelasan lain dikuatkan bahwa cahaya itu disebutkan dalam hadis At-Tabrani.
Kami melihat seakan-akan cahaya itu keluar dari mulut beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, apabila beliau berbicara, tampak seperti cahaya yang keluar di antara gigi-gigi serinya. Hadis ini juga dikuatkan oleh Az-Zarqani kepada At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. Begitu pula hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hallah. Menurut At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il yang menggambarkan sifat-sifat beliau, bahwa ia berkata, beliau memiliki cahaya yang mengangkatnya sehingga kemuliaan ada pada diri beliau. Aisyah radhiyallahu anha juga mengisahkan, aku pernah duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang memperbaiki sandalnya. Keningnya berkeringat dan keringat itu mengeluarkan cahaya sehingga aku tercengang. Lalu Nabi berkata dan bertanya kepadaku, mengapa engkau tercengang wahai Aisyah? Maka Ibunda Aisyah menjawab, keningmu berkeringat dan keringat itu mengeluarkan cahaya. Seandainya Abu Kabir Al-Hudli melihatmu, pastilah dia mengetahui bahwa engkau lebih pantas menjadi syair-syairnya dalam bait-bait yang menggambarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah terbebas dari noda darah haid, kerusakan penyusuan dan penyakit menyusui. Apabila Anda memandang seluruh wajahnya, ia memancarkan sinar yang baru lagi bercahaya. Dan juga banyak di antara kita yang mungkin menduga bahwa makna keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya adalah tubuh yang bersinar. Ini adalah dugaan dan mungkin kesalahpahaman saja. Karena pemahaman ini seakan-akan telah menjadikan beliau seperti lampu atau pelita, atau bahkan identik dengan cahaya listrik. Padahal beliau jauh lebih agung, lebih terhormat, lebih tinggi, dan juga lebih mulia dari apa yang kita duga. Memang tidak ada larangan bagi kita untuk berpendapat bahwa terkadang tampak dari beliau cahaya yang dirasakan seperti cahaya yang memancar dari benda yang bersinar. Namun hal itu tidak selalu terjadi, tetapi hanya terjadi ketika terpaksa saja. Seperti salah satu mukjizat beliau yang di luar kebiasaan. Bahkan hal serupa pernah terjadi pada diri sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Asid bin Hadir. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Asid bin Hadir dan Ubad bin Bashar pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam yang gelap gulita, dan keduanya berbincang-bincang bersama beliau. Ketika keduanya pulang, tiba-tiba tongkat salah satunya memancarkan sinar, dan keduanya pun dapat berjalan berkat sinar itu. Ketika keduanya menempuh jalan yang berbeda, tongkat masing-masing memancarkan sinar sehingga dapat berjalan berkat sinar itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hal serupa juga pernah terjadi pada sahabat yang mulia At-Tufil, di mana dia diberi gelar Dhin-Nur, yaitu pemilik sang cahaya. Ketika datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meminta kepada beliau dan berkata, wahai Rasulullah, utuslah aku kepada mereka dan berilah aku suatu tanda. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah, terangilah dia. Maka bersinarlah cahaya di antara kedua matanya. Akhirnya Dhin-Nur juga berdoa, jika kedua mataku selalu bersinar, aku khawatir mereka akan berkata, itu hanya penyakit semata. Kemudian dia berdoa, akhirnya meminta doanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga cahaya itu beralih ke ujung tongkatnya sehingga menerangi gelapnya malam. Itulah gambaran cahaya nur yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur, cahaya di atas cahaya,
yang senantiasa menyinari dunia dan juga menjadikan Rasulullah tinggi derajatnya, mulia dan senantiasa dirindukan oleh para sahabatnya dan juga umatnya yang jauh adanya setelah beliau. Seperti kita pada saat ini di zaman digital, di zaman yang serba cepat, di zaman modern, kita jangan sampai melupakan sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan generasi mendatang senantiasa meneladani dan juga terus meningkatkan rasa cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar sosok beliau senantiasa menjadi ilham dan juga menjadi teladan bagi umatnya sampai akhir zaman. Dan juga mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan bersama dengan beliau, kita mendapatkan syafaatul utma daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabiullah, ya Safwatullah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.